Dan untuk informasi terkini, sudah ada jurnalis Metro TV Ardan Anugrah langsung dari posko pengungsian Desa Lewongu, Kecamatan Titihana, Kabupaten Flores Timur. Ardan, selamat pagi. Bagaimana penanganan warga terdampak saat ini? Ya baik Jessica dan Jose, saat ini saya sedang berada di salah satu posko pengungsian, yakni yang berada di SD Kristen Eputobi, Desa Lewongu, Kecamatan Titihana, Kabupaten Flores Timur. Dan memang di sini kondisinya merupakan posko baru begitu karena beberapa posko ini sudah tidak bisa menampung banyaknya para pengungsi yang terdampak dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Dan di sini memang bisa dilihat ada sebagian pengungsi begitu yang mulai berkumpul di salah satu posko pengungsian ini. Dan untuk bisa mengetahui seperti apa, kita akan tanyakan langsung kepada salah satu narasumber kami, yakni Kepala Desa Lewongu, Pak Andreas. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita agak bergerak ke sana ya Pak ya. Pak, boleh diceritakan sebenarnya kenapa tempat ini akhirnya dipilih untuk bisa jadi lokasi penambahan para pengungsi begitu Pak? Oh ya, ya memang. Memang sebelumnya di Desa Lewongu di titik ini pada awalnya bukan menjadi tempat titik yang ditentukan oleh pemerintah. Yang ada hanya Lewolaga, Kobasoma dan Konga. Namun di tanggal 4 kemarin pada tengah malam jam 11 para pengungsi tiba-tiba datang di sini. Sebagai pemerintah desa kami harus menerima karena memang itu manusia yang datang mengungsi ini. Pada malam itu kami tetap mereka di dalam aula ini. Sebanyak 154 orang pertama. Pak, kalau misalkan dari total jumlah pengungsi yang terdata hingga pagi hari ini, ada berapa orang, Pak? Sampai dengan detik ini terupdate jumlah peserta pengungsi yang ada di posko Lewongu di SDK Eputobi ini sebanyak 1049 jiwa yang menyebar di 2 titik. Satu di sini di aula SDK Eputobi, satunya di kantor Desa Lewongu. Baik Pak, ini kan seperti posko baru meskipun memang sudah dibangun pada hari pertama letusan terjadi begitu Pak. Namun banyak warga yang akhirnya memilih untuk bisa mengungsi di posko pengungsian ini Pak. Bisa dijelaskan alasannya kenapa warga banyak yang ingin mengungsi di posko pengungsian ini? Ya, boleh di sini Pak. Karena memang posisi waktu itu kemarin itu di posko Lewolaga itu sudah tidak bisa menampung. Karena itu para pengungsi dikoordinasikan dengan pihak BPBD untuk bahwa bisa tidak diantar ke Lewongu. Saya bilang kami di Lewongu untuk saat ini bisa menampung berapapun banyak pengungsi yang akan ke sini. Sehingga mereka datang ke sini. Karena memang di posko Lewolaga tidak bisa lagi menampung. Ini untuk penambahan pengungsi ini memang hanya terjadi di hari kemarin atau memang sudah terjadi di hari pertama Pak? Lonjaknya terjadi kemarin Pak. Lonjaknya terjadi baru kemarin. Di awalnya hanya 154 orang, tapi kemarin itu meningkat menjadi 1.003 orang yang kemarin meningkat. Untuk fasilitas-fasilitas tempat pengungsian di sini, apakah sudah ada semua ataupun memang masih ada yang dibutuhkan lagi Pak? Itu memang kita bisa lihat sekarang ini Pak. Kondisi faktanya di lapangan ini memang banyak fasilitas yang harus dibutuhkan. Karena memang ini hanya tempat tidur, mereka hanya menggunakan terpal, kemudian seadanya saja, sehingga yang kita membutuhkan tikar lantai untuk para pasien. Kemudian juga obat-obatan juga air minum Pak. Pas saat ini air minum harus dibutuhkan karena memang kondisi di Lewongu ini memang susah air. Ya. Pak, terakhir Pak, untuk harapannya bagi para pengungsi yang berada di Desa Lewongu ini seperti apa Pak? Kita bergeser sini ya Pak. Ya, kami mengharapkan kepada semua pihak untuk bekerja sama sehingga para pengungsi yang ada di sini mereka boleh kita jaga, kita rawat dengan baik sehingga pada akhirnya mereka tidak pada satu ketika mereka kembali mereka dalam keadaan sehat semua. Sehingga itu yang harapan kami sehingga semua kebutuhan-kebutuhan itu antara pemerintah dengan pihak ketiga kita kerja sama untuk bagaimana menangani pasien yang ada di sini. Ya, terima kasih banyak Pak Andreas atas waktu dan kesempatannya. Ya pemirsa, itu tadi sedikit wawancara kami bersama dengan Kepala Desa Lewongu, Kecamatan Titihana, yang memang kalau kita perhatikan ini jumlah pengungsinya akan terus bertambah. Mengingat per hari ini juga Gunung Lewotobi laki-laki kembali bererupsi pada pukul 04.47 waktu Indonesia Tengah. Tadi bererupsi bahkan hingga ketinggian kolomnya ini mencapai 9.000 meter di atas permukaan puncak gunung. Kemudian kembali bererupsi di pukul 7.16 waktu Indonesia Tengah. Ini ketinggiannya sekitar 1.000 meter di atas permukaan dari puncak gunung Lewotobi laki-laki. Memang menurut keterangan dari Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, kondisi ini masih sangat dinamis begitu
dari Gunung Lewotobi laki-laki, sehingga masih belum bisa dipastikan kapan akhirnya masyarakat ini bisa diberikan keleluasaan untuk bisa memilih tempat tinggalnya. Mayoritas memang masih harus difokuskan untuk berada di posko-posko pengungsian yang sudah dibangun oleh pemerintah selama masa tanggap darurat yang sudah ditetapkan saat ini, yakni dari tanggal 4 November hingga tanggal 31 Desember 2024. Dan juga kemarin kami mendapatkan informasi dari Badan Geologi Kementerian ESDM bahwa karena erupsi yang selalu terjadi setiap harinya dan cukup sering dari Gunung Lewotobi laki-laki, ini berpotensi adanya pergerakan tanah di sekitaran permukaan gunung dari Gunung Lewotobi laki-laki. Sehingga ini sangat berbahaya karena kalau memang nantinya terjadi hujan besar, material yang akhirnya mengendap di puncak gunung ini bisa jatuh dan menghantam semua bangunan yang ada di bawahnya. Sehingga pemerintah dalam hal ini menghimbau kepada masyarakat lagi-lagi yang masih berada di sekitaran Gunung Lewotobi laki-laki yang berada di radius 7-8 km ini agar menjauhi dan berada di posko pengungsian. Demikian, Jose dan Jessica kembali kepada Anda di studio. Ya, Ardan, saat ini posisi Anda berada di aula posko. Bisa Anda gambarkan lebih detail sebetulnya bagaimana kelayakan posko tersebut dan juga apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat? Iya Jessica, sebenarnya kalau secara kelayakan ini memang mayoritas pengungsi ini masih tidur di atas terpal begitu, mengingat memang ini merupakan posko baru. Walaupun sudah didirikan sejak hari pertama, namun belum banyak, pada saat hari pertama itu belum banyak pengungsi yang mengungsi berada di sini. Namun karena memang sudah terus membludak bertambah begitu untuk posko pengungsian yang ada di Desa Lewolaga ataupun juga di Desa Konga maupun Bokang, akhirnya sebagian dari pengungsi ini dipindahkan ataupun mereka ada yang ingin pindah sendiri dan memilih tempat yang lebih nyaman seperti itu. Akhirnya dipilihlah tempat yang agak jauh, yakni sekitar 20-25 km dari puncak erupsi begitu di SDK Eputobi ini. Dan di sini untuk bantuan-bantuan logistik masih terus dipenuhi oleh pihak pemerintah dalam hal ini yakni BNPB. Begitu Jessica, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Ardan Anugrah atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.